Assalamualaikum. Alam semesta beserta seluruh isinya senantiasa saling berinteraksi dan berkomunikasi. Di saat penghuni alam semesta bermasalah dalam interaksinya, lihat dan cari informasi tentang bagaimana cara komunikasi yang dipilih. Komunikasi yang tepat akan menghasilkan solusi yang menyeimbangkan semua pihak. Karenanya, komunikasi layak dipelajari untuk tetap menyeimbangkan alam semesta ini. Selamat berkomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat online, welcome to my YouTube channel is Rahmi Hartati. Kali ini Rahmi bakalan sharing tentang teori sosial dari seorang cendekiawan terkemuka dalam bidang sosiologi dan sejarah bangsa Jerman, yakni Max Weber. Buah palem, buah bibir. Biar paham, yuk kita kenalan dulu sama tokoh yang satu ini. Max Weber lahir dengan nama Karl Emil Maximilian Weber di Erfurt pada tanggal 21 April 1864 dan meninggal dunia di Munich pada tanggal 14 Juni 1920 di usianya yang ke-54 tahun. Max Weber dikenal sebagai salah satu teoretikus sosial terkemuka abad ke-20. Kontribusinya yang luas memberikan dorongan penting untuk kelahiran disiplin akademik baru seperti sosiologi, serta reorientasi signifikan dalam hukum, ekonomi, ilmu, politik, dan studi agama. Beberapa karyanya yang paling berpengaruh diantaranya The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism yang rilis pertama kali dalam bahasa Jerman pada tahun 1905 menjadi salah satu karyanya yang paling terkenal. Selanjutnya, Economy and Society, rilis pada tahun 1922. Karya ini adalah kumpulan tulisan terpenting Weber tentang sosiologi ekonomi, politik, dan juga agama. Berikutnya, The Theory of Social and Economic Organization. Buku yang rilis pada tahun 1921 ini membahas konsep-konsep dasar dalam sosiologi seperti otoritas, birokrasi, dan struktur kekuasaan dalam organisasi sosial dan ekonomi. Selain itu, Weber juga dikenal sebagai penemu teori tindakan sosial. Wah, apaan tuh? Teori tindakan sosial Max Weber menjelaskan bahwa tindakan sosial adalah tindakan individu yang memiliki makna bagi dirinya sendiri dan ditujukan kepada orang lain. Teori ini membahas makna dan motivasi di balik tindakan individu dalam konteks sosial. Konsep tindakan sosial yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan oleh individu selama memiliki makna atau arti yang subjektif bagi dirinya sendiri dan diarahkan kepada tindakan individu lainnya. Sebaliknya, tindakan individu yang hanya ditujukan kepada objek mati atau benda fisik tanpa keterkaitan dengan individu lainnya tidak dapat disebut sebagai tindakan sosial. Weber membedakan 4 tipe tindakan sosial, yakni yang pertama, tindakan rasional instrumental, yakni tindakan yang dilakukan dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara dan tujuan yang telah ditetapkan secara rasional. Kedua, tindakan rasional berorientasi nilai, yakni tindakan yang dilakukan dengan mengikuti nilai atau tingkat kebijakan yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, tindakan tradisional, tindakan yang dilakukan karena tradisi atau kebiasaan. Dan yang keempat, tindakan afektif, yakni tindakan yang ditentukan oleh perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan. Lalu, bagaimana penerapan teori tindakan sosial Max Weber dalam kehidupan sosial kita sehari-hari? Rahmi ambil satu contoh topik nih yang sedang hangat dibahas juga, yakni moderasi beragama. Sebagaimana kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikaruniai dengan keanekaragaman suku, ras, etnis, budaya, bahasa, bahkan agama. Indonesia sebagai negara yang pluralis dengan beragam keyakinan dan kepercayaan juga menghadapi tantangan.
dalam menjaga keseimbangan dan toleransi antar umat beragama. Di satu sisi, keberagaman tersebut dapat menjadi peluang serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Namun di sisi lain, terkadang keberagaman tersebut juga rentan menjadi pemicu timbulnya konflik antar agama yang terjadi di realitas kehidupan sosial masyarakat kita. Maka, moderasi beragama menjadi salah satu isu yang dijadikan sebagai solusi dalam menghadapi persoalan kali ini. Nah, penerapan teori tindakan sosial Weber dalam konteks moderasi beragama membantu kita memahami bagaimana dan mengapa seorang individu memilih pendekatan moderat terhadap kepercayaan dan praktik agama mereka. Biar lebih paham, mari kita ilustrasikan penerapan teori tindakan sosial Max Weber dalam hal moderasi beragama dengan beberapa contoh yang lebih konkret, yang mencerminkan keempat jenis tindakan sosial yang sudah diidentifikasikan oleh Weber tadi, yakni yang pertama, tindakan rasional instrumental atau berorientasi pada tujuan. Contohnya, seorang pemimpin komunitas agama yang mempromosikan dialog antar agama untuk mengurangi konflik dan meningkatkan pemahaman bersama. Dalam hal ini, moderasi beragama dilihat sebagai cara atau strategi untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar, yaitu perdamaian dan harmoni. Kedua, tindakan rasional berorientasi pada nilai. Contohnya, seorang individu yang memilih untuk menginterpretasikan ajaran agamanya dengan cara yang menekankan kasih sayang, toleransi, dan keadilan. Bukan karena hasil yang diinginkan dari tindakan tersebut, tetapi karena mereka berlandaskan pada belief atau percaya bahwa hal itu adalah cara yang benar untuk menghidupi keyakinan mereka. Tindakan moderasi beragama mereka didorong oleh komitmen mendalam terhadap nilai-nilai etis tersebut yang mereka anggap sebagai inti dari praktik keagamaan mereka. Jadi, contoh yang kedua ini memberikan gambaran bahwa tindakan moderasi beragama yang mereka lakukan adalah karena didorong oleh keyakinan atas ajaran agama mereka yang mengajarkan toleransi dan berkasih sayang antar sesama umat manusia terlepas dari latar belakang apapun agamanya. Ketiga, tindakan tradisional. Contohnya ialah individu atau kelompok yang mengikuti tradisi moderasi dalam praktik keagamaan mereka, disebabkan begitulah cara mereka dibesarkan. Misalnya, dalam beberapa keluarga atau komunitas, mungkin ada tradisi panjang dalam menekankan aspek-aspek tertentu dari ajaran agama yang berhubungan dengan kerukunan, menghindari ekstremisme tanpa refleksi kritis yang mendalam tentang alasannya. Daripada mempertimbangkan rasional atau etis, tindakan tradisional ini lebih tentang begitulah selalu cara kami melakukannya. Lebih sederhananya, tindakan tradisional ini dilakukan berdasarkan motif budaya atau kebiasaan yang sudah dilakukan secara tradisi atau turun-temurun. Contohnya seperti kegiatan Jumat Berkah yang dilakukan bukan hanya oleh umat muslim saja, tapi juga dilakukan oleh umat dari agama yang lainnya, yang menunjukkan rasa solidaritas dan semangat berbagi kepada sesama. Adapun yang keempat, yakni tindakan afektif. Contohnya, ketika seseorang mengalami perubahan spiritualitas setelah terlibat dalam kegiatan sosial atau kemanusiaan, seperti membantu korban bencana alam. Pengalaman emosional dari kegiatan tersebut, yakni merasa terhubung dengan penderitaan orang lain misalnya, dapat menginspirasi seseorang untuk mengadopsi pendekatan yang lebih moderat dalam praktik keagamaan mereka. Seperti misalnya merasa memiliki penderitaan yang sama, rasa sakit yang sama, didorong oleh empati dan rasa solidaritas, sehingga pandangannya terhadap umat agama yang lain berubah lebih humanis dan penuh kasih sayang.
Nah, setiap contoh yang sudah disebutkan tadi menunjukkan bagaimana tindakan sosial dalam moderasi beragama dapat muncul dari berbagai motivasi dan orientasi, dari pertimbangan strategis hingga nilai-nilai etis, tradisi, dan respons sosial. Dengan menerapkan teori tindakan sosial Weber, kita dapat memahami keragaman motivasi di balik moderasi beragama dan bagaimana ini mempengaruhi interaksi sosial dan keharmonisan dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia. Mudah-mudahan dari sini kita bisa lebih paham lagi ya mengenai teori tindakan sosial Max Weber dan tentunya konsep moderasi beragama serta bisa mempraktekannya di kehidupan sehari-hari kita. Sekian dari Rahmi untuk sharing-sharing kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk teman-teman semua ya. Mencari ular di ladang padi. Rahmi baru belajar, mohon jangan dibully. Menyimpan pangan di lumbung padi. Kalau ada kritik dan saran, silahkan komen di bawah sini. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.